Lause Herti. Halo Lause Indra, apa kabar? Baik Lause Herti apa kabar? Baik juga. Lause kita sapa anak-anak yuk. Ya. Halo. Selamat beribadah ya bersama-sama dengan Lause Herti dan juga Lause Indra. Ya, kita bersyukur ya kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya dilipat dan matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kekuatan sehingga kami bisa sekolah, kami bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Lause Indra. Nah adik-adik, meskipun kita semua masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi Lause berharap kita tetap beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita pun bernyanyi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah Lause Herti akan mengajak kita semua untuk bernyanyi satu buah lagu Lause. I will sing for Jesus. Ya, saya mau bernyanyi bagi Tuhan. Sama-sama ya. Dinyanyikan dengan semangat ya Lause ya? Iya, harus semangat. Sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Biarlah pujian kita dan penyembahan kita itu hanya untuk Tuhan. Nah, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah berdoa. Anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar itu kita tanam di dalam hati kita, dan kita senantiasa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kehidupan kita hari ini. Ku
Shalom anak-anak, selamat pagi. Senang sekali hari ini Setiwi bisa bertemu lagi dengan anak-anak di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, Setiwi mau ajak anak-anak melihat video berikut ini. I told you. You'd die for that. You should have gone for the head. Sam! No. Groot. No. General, up. This is no place to die. Steady, Quill. Oh, man. There was no other way. I don't want to go. I don't want to go, sir. Please. Please, I don't want to go. I don't want to go. Sorry. Oh, God. Anak-anak tentu tidak asing dengan film Avengers kan, apalagi dengan tokoh Thanos yang bikin gregetan karena kekuatannya dipakai untuk melakukan kejahatan. Nah, hari ini Setiwi juga mau ajak anak-anak belajar firman Tuhan dari seorang tokoh Alkitab yang diberkati Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Ada yang sudah bisa tebak siapa nama tokohnya? Eits, tunggu dulu, sebelum tebak, kita siapkan Alkitab kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami mau bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kami telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu dan hati yang sungguh-sungguh mau melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, buat tadi anak-anak yang sudah mau menebak, tunggu dulu ya, jangan tebak dulu ya. Lo Setiwi ceritakan lagi dari awal. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16. Kalau nanti anak-anak baca, di sana disebutkan ada seorang bapak bernama Bapak Manoah. Dia dan istrinya tidak dikaruniai anak. Alkitab tulis kalau istrinya adalah seorang wanita yang mandul. Tetapi rupanya Tuhan berkarya di dalam kehidupan mereka. Suatu hari seorang malaikat mendatangi istri Bapak Manoah dan berkata, "Kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia nanti akan menjadi nazir Allah." Apa artinya nazir Allah? Artinya dia akan dipakai khusus untuk melakukan pekerjaan yang sudah ditentukan oleh Allah.
Nah, akhirnya mereka pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia siapa? Betul sekali, jawabannya adalah Simson. Nah, Simson ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Bayangkan anak-anak ketika dia sudah tumbuh besar ya, menjadi laki-laki yang dewasa, dia bisa merobek seekor singa menjadi 2 bagian. Wow, singa loh ya. Kalau mungkin kita ketemu singa, wah kita sudah langsung lari. Tapi sama Simson dia hadapi singa itu dengan berani. Nah, karena kekuatan yang dimiliki oleh Simson itu, Tuhan memakai Simson menjadi hakim-hakim atas Israel selama 20 tahun. Nah, karena kekuatannya, Simson ditakuti oleh orang-orang Filistin. Sehingga orang-orang Filistin itu mencari cara gimana ya supaya Simson ini bisa ditangkap dan tidak mengganggu lagi bangsa Filistin. Nah, satu kali anak-anak mereka bersama dengan orang-orang Israel mencoba menangkap Simson. Kenapa orang-orang Israel juga mau menangkap Simson? Karena mereka takut dengan bangsa Filistin. Jadi mereka berharap kalau mereka menyerahkan Simson, maka orang-orang Filistin itu tidak akan mempersulit hidup mereka. Ketika Simson diikat dan diberikan kepada orang Filistin, rupanya anak-anak dengan sangat mudah Simson melepaskan diri dari ikatan itu dan bahkan dia mengambil sebuah tulang dari rahang keledai dan memakai tulang itu untuk menghajar dan menghabisi orang-orang Filistin. Mereka semua ketakutan karena kekuatan yang dimiliki oleh Simson. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Ketika mereka tahu kalau Simson itu jatuh cinta dengan seorang perempuan bernama, siapa yang tahu? Ya, jawabannya adalah Delila. Mereka langsung ke lembah Sorek dan menemui Delila. Mereka berkata, "Hei Delila, kalau kamu bisa menolong kami menangkap Simson, kami akan memberikan kepadamu 1.100 uang perak." Wah, ternyata Delila ini adalah perempuan mata duitan. Dia tidak sungguh-sungguh mencintai Simson. Jadi akhirnya dia merengek-rengek kepada Simson untuk mencari tahu apa kelemahan Simson. Pertama-tama Simson tuh katanya harus diikat dengan tali busur. Tapi ternyata Simson bisa melepaskan diri dengan mudah. Lalu kedua, katanya Simson harus diikat dengan tali yang baru. Tapi ternyata juga dia bisa melepaskan diri dengan mudah. Lalu kali yang ketiga, katanya rambutnya Simson itu harus dijalin lalu dipatok. Jadi dia akan kehilangan kekuatannya. Tapi ternyata itu pun juga tidak bisa. Lalu Delila berkata kepada Simson, "Kamu gak sungguh-sungguh mencintai aku, kamu bohong." Nah, Delila itu kemudian merengek-rengek setiap hari kepada Simson. Sampai akhirnya Simson gak tahan, lalu dia memberitahukan kelemahannya. Siapa yang tahu apa kelemahan Simson? Ya, ayo, masa lupa? Ayo coba diingat-ingat. Pastikan Losa atau guru di sekolah, guru agama pasti pernah cerita tentang Simson. Ayo coba diingat-ingat apa ya? Apa ya kelemahannya? Nah, kalau kalian menjawab kelemahannya adalah terletak di rambutnya. Betul sekali. Jadi Simson menceritakan kalau dia tidak pernah kena pisau cukur. Jadi rambutnya ini gak pernah dipotong sekalipun. Jadi ketika rambutnya dipotong, dicukur, maka hilanglah kekuatan Simson. Alkitab mengatakan Roh Allah meninggalkan Simson. Karena apa? Simson lebih memilih Delila daripada taat kepada Tuhan. Nah, akhirnya karena kekuatannya sudah hilang, Simson pun ditangkap dan dijadikan budak oleh orang-orang Filistin. Dia kemudian ditawan dan kerjaannya adalah menggiling, jadi tukang giling anak-anak. Dan matanya juga dua-duanya dicungkil supaya dia gak bisa melihat. Menyedihkan sekali ya Simson ya. Dari yang tadinya laki-laki yang gagah perkasa, hakim yang memiliki kekuatan yang luar biasa, karena dia egois dan tidak taat kepada Tuhan, kekuatannya hilang. Roh Allah meninggalkan dia. Nah, anak-anak, satu kali orang-orang Filistin mereka mengadakan satu pesta untuk dewa mereka
dewa yang mereka agung-agungkan yaitu dewa Dagon. Pada waktu itu rambut Simson sudah mulai tumbuh. Nah, dia dibawa untuk melawak di hadapan orang-orang Filistin itu. Lalu kemudian dia berkata kepada seorang anak yang mengantar dia, karena kan matanya dicungkil kan, jadi dia harus dituntun. Dia bilang kepada anak itu, "Nak, bawa aku ke tempat di mana ada pilar yang bisa aku pegang." Lalu kemudian dengan kekuatan yang ada pada Simson, dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, berikan aku, pulihkan aku dari kekuatanku kembali, supaya aku bisa membalaskan kedua mataku dan menunjukkan bahwa Tuhanlah Allah yang berkuasa, bukan dewa Dagon." Lalu dengan kekuatannya Simson merangkul pilar yang ada di kanan dan kiri. Lalu kemudian dengan kekuatannya dia menarik pilar itu ya, supaya bangunan kuil itu roboh. Dan akhirnya semua yang ada di dalam kuil itu termasuk Simson meninggal karena kuil itu roboh. Anak-anak, Alkitab catat jumlah orang Filistin yang meninggal saat itu lebih banyak dibandingkan orang-orang Filistin yang sebelumnya yang pernah dibunuh oleh Simson. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sekalipun Simson tidak taat, tetapi Tuhan tetap memakai Simson karena Simson kembali bergantung dan berserah kepada Tuhan, berdoa, mengakui kesalahannya, dan Tuhan memakai dia untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Anak-anak, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa setiap kita memiliki kekuatan seperti Simson. Kalau Simson kekuatannya secara fisik ya, tapi setiap kita juga diberikan kekuatan. Mungkin ada di antara anak-anak yang diberikan kekuatan atau talenta ya, talenta dalam bentuk kepandaian, atau punya talenta menggambar, atau punya talenta bermain musik, atau punya talenta bernyanyi. Nah, semua kekuatan dan talenta yang kita miliki itu berasal dari Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada kita menjadi salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan. Jadi talenta itu tidak boleh kita gunakan dengan egois, untuk menyombongkan diri atau untuk kepentingan kita pribadi. Belajar dari Simson. Simson tidak bijaksana tidak bijaksana mengontrol kekuatannya. Ya, yang dia lakukan adalah apa yang menyenangkan dirinya, apa yang menurut keinginan hatinya yang baik, sehingga akhirnya dia tidak taat kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita saat ini punya talenta tertentu yang diberikan oleh Tuhan, ingat, kita harus memakai talenta dan kekuatan itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, untuk mengingat firman Tuhan hari ini, Lose TV mau mengajak anak-anak menghafal firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 13 yang berbunyi demikian. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, Alkitab katakan loh, semuanya berasal dari Tuhan. Jadi kita harus menggunakan semua yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh terus mengingatkan anak-anak untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kalian. Yuk, kita saat ini lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami agar setiap kekuatan dan talenta yang kami miliki, kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya setiap kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, setelah mendengarkan firman Tuhan, hari ini Lose TV mengajak Lose Indra untuk melakukan sebuah permainan yang mudah. Kita akan bermain Simson, Delila, dan Singa. Nah, permainan ini seperti kita sedang sweet. Jadi kalau Singa lawan Simson menang Simson. Simson lawan Delila menang Delila. Delila lawan Singa menang
singa. Nah, jadi nanti kita harus menebak lawan kita itu akan keluarin apa. Nah, kita harus menebak supaya kita bisa menang gitu ya, seperti kita main sweet. Oke, Lese kasih contoh ya. Siap Lese Indra ya. 1, 2, 3. Wah, Lese Tiwi singa, Lese Indra, Delila berarti menang Lese Tiwi. Gitu ya videonya ya. Anak-anak bisa membuat video dengan papa mama atau koko atau cece atau adik. Nah, video sweet seperti ini tadi. Kalau anak-anak membuat video bisa di-share ke WhatsApp grup Sekolah Minggu. Video yang paling bagus akan diupload di Instagram Sekolah Minggu GKA Gloria Pacar. Jadi buat yang bagus dan menarik ya, Lese Tiwi tunggu. Memberi menurut kerelaanmu, jangan dengan duka ataupun paksa, karena Allah suka orang yang memberi dengan sukacita dalam hatinya. Ya anak-anak, saatnya kita akan memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau dengan cara scan QRIS berikut ini. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetapi saya mau ajak kamu melakukan satu hal. Kalau misalnya kamu mendapatkan berkat dari ibadah kita hari ini, saya mau ajak kamu untuk membagikan linknya kepada teman-temanmu. Teman-teman yang mungkin tidak memiliki link untuk beribadah, atau teman-teman yang nggak tahu mau pakai ibadah yang mana, supaya mereka juga dapat berkat seperti kamu. Ya, kalian harus ingat ya, ibadah kita setiap hari Minggu jam 8 pagi di channel GKA Gloria Pacar. Selamat hari Minggu, God bless you.